Biasanya orang-orang sering bilang, andai bisa mengulang waktu. Kalau kalimatnya seperti itu, berarti waktunya terus berulang dong. Story Oli punya film yang mewakili kata-kata tersebut. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Dirilis tahun 2016 silam besutan filmmaker Ransom Riggs. Dibintangi aktor-aktor kawakan seperti Asa Butterfield, Samuel L. Jackson, Eva Green, Judi Dench, dan lainnya. Tanpa lama-lama, siapkan cemilan kalian and let's watch. Diceritakan seorang remaja bernama Jack yang bekerja di sebuah swalayan, jenuh dengan rutinitas dan bahkan kurang populer. Beruntung, atasan di tokonya baik hati hingga mau mengantarkan Jack pulang saat ditelepon kakeknya. Jadi, si Jack ini tinggal bersama kakeknya yang katanya sakit mental. Saat si Jack menelpon sang kakek untuk memastikan keadaannya, sang kakek seperti melarang Jack untuk pulang, dan kakeknya terlihat cemas. Ketika mendekati rumah, Jack dan atasannya hampir menabrak orang yang vibes-nya agak menyeramkan. Sesampainya Jack di rumah, dia mendapati rumahnya dalam keadaan gelap dan berserakan. Seperti telah terjadi keributan. Tidak ada kakeknya di sana. Bagusnya, atasan si Jack ini membawa senjata di mobil. Sementara Jack mencari kakeknya sampai ke hutan di belakang rumah. Di sana, dia menemukan kakeknya dalam keadaan mengenaskan, dengan kedua matanya yang sudah hilang. Menjelang ajal, sang kakek sempat memberikan pesan kepada Jack untuk mengunjungi suatu tempat. Setelah kakeknya fix meninggal, diperlihatkan bahwa Jack melihat suatu makhluk yang membuat dia takut. Padahal atasannya tidak melihat apa-apa. Setelah kejadian itu, Jack kemudian berkonsultasi dengan psikiater yang meyakinkannya bahwa makhluk itu hanya halusi Jack ini. Jack juga mengiyakan karena dulu kakeknya sering bercerita hal-hal yang ajaib sekaligus menakutkan. Anak-anak yang memiliki kemampuan istimewa dan monster-monster kejam. Selang beberapa waktu, Jack pulang ke rumah dan mendapat surprise ultah dari keluarganya. Belum juga 40 harinya udah bikin pesta aja. Jelas Jack tidak menghiraukan dan pergi ke kamarnya. Di selang acara, bibinya memberi hadiah Jack berupa buku dari kakeknya, di mana di dalamnya ada sebuah surat. Kembali ke tempat psikiater, Jack sekarang bersama kedua orang tuanya untuk mendapat saran tentang perjalanannya ke tempat yang ada dalam surat tersebut. Untungnya, si psikiater merekomendasikan perjalanan tersebut sebagai salah satu treatment untuk halunya si Jack. Akhirnya diputuskan Jack dan ayahnya akan pergi bersama. Scene berganti di atas kapal. Jack dan ayahnya akhirnya jadi untuk pergi ke tempat yang ada dalam surat. Di penginapan satu-satunya pulau itu, Jack dan ayahnya check-in. Tetapi, Jack ingin langsung pergi ke alamat yang ada di surat itu, sehingga ayahnya menitipkan Jack ke Akamsi untuk mengantar anaknya menuju tempat yang Jack cari. Dua Akamsi akhirnya mau mengantarkan Jack setelah dikasih uang rokok oleh ayahnya Jack. Tapi, yang namanya Akamsi pasti aja ada isengnya. Mereka mengantar Jack lewat jalur pintas, tapi tidak memberitahu Jack bahwa di sekitaran jalur itu ada rawa. Meskipun kakinya kotor, Jack melanjutkan ke tempat yang dia maksud. Sesampainya di tempat itu, Jack harus kecewa sekaligus heran, karena ternyata tempat itu adalah sebuah panti besar yang hanya tinggal puing. Sepulang ke penginapan, Jack curhat ke ayahnya kalau kakeknya selama ini berbohong, karena ternyata panti itu sudah lama hancur dibom saat Perang Dunia Pertama. German air raid, bomb fell right on the roof. September the 3rd, 1943. Besoknya, Jack ternyata masih penasaran dengan panti itu. Sekarang dia berani mengeksplor ke dalam pantinya. Dan di dalamnya sudah jelas, hanya tersisa puing-puing yang sudah tidak jelas bentukannya. Ketika Jack akan pulang, dia kaget karena ada sosok perempuan di sana. Dan juga sosok-sosok asing lainnya. Jack ketakutan dan langsung kabur. Ah, klasik. Jack yang pingsan terlihat dibopong oleh seorang bocil. Saat terbangun, Jack sadar kalau orang-orang yang dilihatnya adalah anak-anak yang sering kakeknya ceritakan. Emma, Olive, Bronwyn, Millard, dan si kembar. Dia pun dibawa ke dalam sebuah gua yang agak gelap. Jack yang merasa kebingungan dan masih shock, kabur dan kembali ke penginapannya. Tapi, kejadian aneh terjadi. Orang yang mengaku manajer tempat itu malah memarahi Jack dan bilang soal mata-mata atau apapun itu. He's a spy. Saat Jack akan ditangkap, hal lebih aneh terjadi. Barang-barang di tempat itu berhamburan, dan gadis yang bernama Olive itu datang membawa Jack kabur. Di pelarian, Jack dengan kereta kuda bersama gadis-gadis pemersatu bangsa ini bercerita, dan akhirnya diketahui kalau hari itu adalah tanggal 3 September 1943. September the 3rd, 1943. Loh kok? Dan yang membuat benda berterbangan di bar itu bukan Jack, tapi Millard. Jack yang bercampur antara senang dan bingung akhirnya hanya ikut mereka dan berharap bertemu Miss Peregrine.
Panti yang sebelumnya puing kini sudah berdiri tegak kokoh, sangat berbeda dengan sebelumnya. Jack akhirnya bertemu dengan Miss Peregrine. Sambil ngeteh, Miss Peregrine menjelaskan beberapa hal mengenai dirinya yang seorang imbren dan bukan hanya bisa berubah menjadi burung, tapi juga seorang pengendali waktu. Dan dia adalah penjaga dari anak-anak yang memiliki kemampuan khusus atau dikenal sebagai peculiar. Miss Peregrine juga menjelaskan kalau dia dan imbren lainnya membuat suatu dimensi yang disebut lingkaran, di mana di dalamnya hari tidak pernah berganti, di-reset terus, intinya abadi di hari yang sama. Sambil berkeliling, Jack jadi tahu kalau tempat itu punya keseharian yang sangat rutin, hingga semua hal bisa tepat waktu. Saat berkeliling juga, Jack bertemu dengan semua orang kecuali Victor. Ada Fiona yang bisa memanipulasi tanaman, bersaudara Bronwyn dan Victor yang punya kekuatan super, ada si kembar dan Claire yang kekuatannya gak disebutkan di awal, tapi yang satu OP, yang satu B aja. Millard yang tembus pandang, cocok buat orang mesum. Hugh yang kalau zaman sekarang pasti jadi pengusaha madu. Horace yang matanya bisa jadi proyektor ramalan, Emma pengendali udara, tapi badannya melayang terus. Olive pengendali api, dan Enoch pengendali boneka, yang jealous karena Jack terlihat dekat dengan Emma. Padahal ada si Olive ngintil terus. Malamnya setelah dinner, mereka nobar film dari si Horace, tapi ramalannya kali ini agak berbeda, sampai-sampai Miss Peregrine harus menyudahi filmnya. Sebelum Jack pulang, dia diajak untuk melihat momen riset dari lingkaran mereka. Tepat sebelum Jack pamit untuk pulang, Jack membawa sebuah surat dari kamar bekas kakeknya. Saat di gua setelah berselfie dengan si Emma, ada seekor burung terluka yang merupakan imbren juga. Emma membawanya ke panti dan Jack meneruskan pulang. Di perjalanan pulang, Jack berpapasan dengan ayahnya dan ketahuan bohong saat melihat domba-domba yang mati mencurigakan. Akhirnya, Jack disetrap agar tidak kemana-mana. Di perjalanan pulang ini juga, Jack dan ayahnya bertemu dengan seorang pengamat burung. Di penginapan, Jack membuka surat yang diambilnya dan ternyata itu adalah surat dari kakeknya untuk Miss Peregrine. Besoknya, Jack yang masih penasaran kabur dari penginapan untuk menemui Miss Peregrine lagi. Di sini, Jack baru cerita ke Miss Peregrine keadaan saat kakeknya meninggal. Miss Peregrine kelihatan terkejut, tapi enggan membahas lebih lanjut dan pergi. Enoch yang masih keki ke si Jack mengajaknya untuk bertemu Victor. Di kamar Victor, Jack melihat Victor terbaring. Enoch memasukkan sebuah jantung ke tubuh Victor dan ternyata... Hello, Jake. I'm Victor. Do you want to know what killed me? Kondisi Victor sama dengan kondisi kakeknya saat meninggal. Entah apa maksud si Enoch ini, tapi Jack yang penakut itu langsung kabur. Jack yang ogah bercerita ke Miss Peregrine akhirnya curhat ke si Emma. Emma yang awalnya ragu untuk bercerita, mengajak Jack ke tempat mereka bisa menyendiri. Cerita doang ke tempat sepi. Tempat rahasia si Emma ini ternyata sebuah kapal karam di dasar laut. Dengan kemampuannya, Emma membawa Jack ke ruang kapten dan mulai bercerita. Emma menceritakan beberapa hal yang dia tahu tentang kakeknya si Jack ini. Bahwa kakeknya Jack ternyata juga memiliki kemampuan khusus. Dan dia selama hidupnya memburu orang-orang yang ditakuti para peculiar. Di akhir curhat, Emma akhirnya ngasih tahu kalau si Jack ini ternyata memiliki kemampuan khusus seperti kakeknya. Jack yang gak percaya, dibawa lagi ke panti untuk melihat sesuatu. Emma bilang kalau sesuatu yang membunuh Victor kembali lagi ke tempat itu. Ternyata, makhluk yang muncul mirip seperti yang diceritakan kakeknya dulu. Miss Peregrine yang sudah standby menunggu dengan sukses berhasil membunuh makhluk itu. Dan Emma memberitahu Jack kalau hanya Jack yang bisa melihat wujud makhluk tersebut, dan itulah kemampuan Jack dan kakeknya. Di dalam panti, Miss Peregrine yang kegap sama Jack mau tak mau akhirnya menceritakan semuanya. Jadi, beberapa tahun lalu, muncul kelompok peculiar pemberontak yang bosan dengan kehidupan di lingkaran. Tapi, mereka juga tidak mau menua dan mati. Dan menyimpulkan, kalau dengan kekuatan imbren, mereka bisa hidup abadi. Dan ketua pemberontak ini bernama Baron. Tapi sayangnya, eksperimen mereka gagal. Dengan menggunakan imbren, mereka malah mengubah diri mereka menjadi monster, yang dikenal dengan istilah Hollow. Secara tidak sengaja pula, mereka akhirnya mengetahui cara untuk mengembalikan dirinya menjadi manusia kembali, yaitu dengan memakan mata peculiar lain. Hingga akhirnya Baron dan beberapa temannya berhasil kembali menjadi manusia. Sisanya yang lain masih menjadi Hollow dan terus memburu peculiar di seluruh penjuru dunia. Tak lama saat ceritanya selesai, Olive datang dan memberitahu kalau imbren yang bernama Everset sudah siuman. Dia menceritakan kalau lingkarannya diserang para Hollow, dan dia bisa kabur tapi tidak tahu keadaan anak-anak peculiarnya.
Everset juga bercerita kalau Baron masih berambisi dengan eksperimen lamanya untuk menjadi abadi. Dan kali ini dengan menggunakan lebih banyak imbren. Miss Peregrine akhirnya memutuskan untuk pindah lingkaran dan si Jack malah kabur dari kenyataan. Sebelum sampai ke penginapan, Jack ke-distract dengan sebuah keramaian yang ternyata ada warga yang terbunuh dengan kondisi mata yang hilang. Sampai sini, ayah Jack mulai merasa ada yang janggal dan ada kemiripan dengan kejadian ayahnya. Kepala desa menjelaskan kalau ini tidak mungkin dilakukan warga karena dia mengenal semua warganya kecuali ayah Jack dan seorang pengunjung lainnya. Pengunjung lain yang seorang pengamat burung itu berkata kalau di kapal ada seorang lagi yang kelihatan buta. Jack mengira kalau orang itu adalah Baron dan bergegas kembali ke panti untuk memperingatkan. Pengamat burung itu menyusul Jack karena ayahnya Jack yang mengejar sudah ngos-ngosan. Di gerbang lingkaran yang berupa gua itu, Jack tersusul oleh pengamat burung tersebut. Jack yang malah pelangap-pelongo karena heran orang itu berubah menjadi skiaternya. Ternyata orang itu adalah Baron yang kemampuannya adalah berubah wujud. Jack kemudian disandera dan bersama mereka menuju panti Miss Peregrine. Di panti, Baron menawan anak-anak peculiar di suatu ruangan tanpa tahu ada Nyonya Everset di dalamnya. Baron juga menculik Miss Peregrine dengan jaminan nyawa si Jack ini. Udah tadi kabur, sekarang datang malah nyusahin. Setelah menawan Jack dengan anak peculiar lainnya, Baron pergi membawa Miss Peregrine yang sudah dalam bentuk burung. Everset, Jack, dan anak peculiar lainnya segera membuat rencana. Karena mereka tahu kalau akan ada Hollow yang datang untuk memakan mata mereka. Mereka menutup rapat semua pintu dan jendela, serta mempersiapkan senjata. Setelah semua siap, Everset segera berpidato peperangan. I must insist that you... Baru juga mulai, Cik Haji. Enoch yang ingin sok pahlawan malah maju. Udah jelas-jelas gak bisa ngeliat. Dan akhirnya diserang Hollow. Beruntung Jack bisa menyerang balik makhluk itu dan Enoch pun selamat. Semuanya kabur ke lantai atas dan turun lewat pohon yang dimanipulasi Fiona. Jack dan Emma yang kabur terakhir berhasil selamat tepat sebelum bom jatuh ke panti mereka. Tapi karena waktunya tidak di-reset oleh Miss Peregrine, lingkaran mereka akhirnya tertutup. Setelah mereka selamat, di pantai mereka berencana untuk menyelamatkan Miss Peregrine yang dibawa Baron ke pulau seberang dengan kapal. Mereka yang kebingungan mengejar dengan apa, akhirnya menggunakan kapal rahasia Emma untuk mengejar dan membuat rencana. Di lingkaran milik Everset, waktu berhenti di bulan Januari 2016, beberapa bulan sebelum kakek Jack terbunuh. Dan lingkaran ini bisa diakses dari waktu kapanpun. Artinya, jika Jack bisa membunuh Baron di lingkaran ini, dia bisa mencegah kematian kakeknya. Di lokasi pertemuan Baron, Jack, Emma, dan beberapa peculiar lain menyelinap dan menemukan bahwa ada 4 Hollow dan 5 pemberontak termasuk Baron. Tapi Jack tetap menjalankan rencananya dan memancing Hollow-Hollow itu keluar, dipimpin oleh 2 orang pemberontak. Tapi untungnya para Hollow dan ex-Hollow ini sedikit bermasalah di kepala mereka, sehingga mereka agak bodoh. Jadi, rencana pertama mereka adalah menggunakan kemampuan Enoch untuk membuat pasukan dari kerangka di kapal. Dan anak-anak lain melempari Hollow-Hollow itu dengan salju, pewarna, dan permen agar terlihat. Pertempuran pun terjadi. Pasukan tengkorak Enoch bisa unggul melawan 4 Hollow yang menyerang. Ex-Hollow temannya si Baron juga berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan di dermaga, Jack dan Emma kembali ke ruang pertemuan Baron untuk bertarung melawannya dan ex-Hollow yang tersisa. Baron ternyata cukup kuat, sehingga Jack dan peculiar lain kewalahan, bahkan hampir dikalahkan. Horace mencoba menghadang Baron yang berniat untuk memindahkan imbren-imbren. Disemprot proyektor doang dong. Jack dan Emma yang bangkit kembali mengejar Baron, dan peculiar lain masih bertarung dengan 2 ex-Hollow. Peculiar yang masih bocah ini kalah skill dan mekanik, hingga di titik Olive hampir mati. Enoch buru-buru menggunakan boneka gajah yang ada di sana untuk menyerang ex-Hollow yang mencelakakan Olive. Dan ex-Hollow terakhir mati oleh kemampuan si kembar yang ternyata OP banget. Samping itu, ternyata ada 1 Hollow yang selamat dari pertempuran di dermaga. Baron yang sudah hampir sampai di ruangan sekap Imbren tersusul oleh Jack dan Emma. Emma kemudian menggunakan kemampuannya untuk menahan Baron, sementara Jack ke ruangan itu dan membebaskan Imbren. Emma ternyata hanya mampu menahan Baron sebentar, dan Baron pun menyusul Jack yang baru saja berhasil membuka kunci kurungan Imbren.
Baron yang kesal karena para imbren kabur, akhirnya memutuskan untuk membunuh Jack saja. Baru sempat mengacungkan senjata, Baron mendengar Emma dan Enoch datang, sehingga terbersit rencana lain. Baron ternyata menyamar menjadi Jack dan berhasil membuat bingung Emma dan Enoch. Saat situasi buntu, muncul Hollow yang selamat di dermaga menghampiri mereka. Setali mata uang, Jack bisa membuktikan kepada teman-temannya bahwa dia yang asli. Hollow yang datang pun tanpa berpikir panjang, menyerang Jack yang ternyata itu adalah jelmaan si Baron. Hollow yang kelaparan langsung mencolok mata si Jack palsu, dan Baron pun terlambat untuk berubah kembali. Jack memanfaatkan kelengahan Hollow itu dan memanahnya hingga mati. Belum sempat selebrasi, Emma mengingatkan kalau lingkaran hampir menutup. Jack pun mau tak mau harus memberi salam perpisahan dengan para Peculiar, karena dia akan tinggal di waktu itu, sementara yang lain akan kembali ke masanya. Tak lama setelah mereka berpisah, lingkaran milik Everset tertutup, sehingga Jack dan yang lainnya sekarang benar-benar terpisah. Jack di tahun 2016 dan Emma di 1943, yang kembali ke kapal mereka. Tak berselang lama, Jack kembali ke rumahnya dan mendapati sang kakek masih hidup. Jack sangat senang dan menceritakan apa yang terjadi dari awal perjalanannya sampai sekarang. Setelah mendengar cerita Jack, kakeknya memberi hadiah ulang tahun Jack sebuah buku. Ternyata di dalamnya ada beberapa lembar uang dengan mata uang yang berbeda. Kakeknya memberi Jack sebuah petunjuk kalau Jack masih bisa menemui teman-teman Peculiarnya. Scene beralih ke Emma yang masih merenungi perpisahannya dengan Jack. Dia berdiri di geladak kapal, tapi tiba-tiba Jack terlihat berlari dari arah dermaga dengan postur yang sedikit berbeda. Jack langsung menghampiri Emma di geladak dan mulai bercerita perjalanannya agar sampai di sini. Jadi di hari yang sama, Jack pergi menuju lingkaran di gurun California. Dari sana dia langsung menuju Tokyo, karena ini adalah lingkaran dengan waktu paling dekat, yaitu 1942. Dia menunggu selama 1 tahun dengan menjadi angkatan laut, dan mereka pun bersama Miss Peregrine melanjutkan perjalanan entah kemana untuk mencari tempat bagi lingkaran baru mereka dan tamat.